Selamat siang Tribuners, saat ini saya di depan pos lantas flyover. Ini baru saja diresmikan Tugu knalpot brong ataupun knalpot bising yang tepat berada di depan pos lantas flyover. Ini seperti ini penampakannya. Ini ada sejumlah knalpot brong yang menghiasi patung yang tampak menutup telinga dengan hiasan sejumlah knalpot brong yang merupakan hasil sitaan Satlantas Polrestabes Makassar yang kemudian dibuat seperti ini, yaitu tugu untuk mengampanyekan knalpot brong ini menimbulkan suara bising dan himbauan kepada pengendara yang melintas agar tidak lagi menggunakan knalpot bising ataupun knalpot brong. Ya. Ini ada sekitar 20-an knalpot brong hasil sitaan yang dipasang menghiasi tugu ini, Tribuners. Ini pesan-pesan, di mana hati nuranimu, dikala bising suara knalpotmu merusak ketenangan jiwaku. Ajakan untuk stop knalpot bising. Tugu ini baru saja diresmikan oleh Kapolres Tabes Makassar. Nah, kita akan wawancara dengan Kasat Lantas sini bagus tau weh. Ini tepat di depan pos lantas flyover, kawasan flyover. Pertama tadi dulu. Ya. Ya. Oh ya. Yang satu lagi ada di apa? Sana. Ada satu lagi. Satu lagi nih. Harmonik ada di hah? Oh ya, tas kiri. Oh ya, sudah bilang. Ada yang ini dulu ini ya. Ya, oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ya, belum. Ya. Yang di belakang saya saat ini adalah tugu knalpot anti bising. Berbeda dengan tugu-tugu lainnya yang mana kita lihat tugu knalpot lebih mengutamakan estetika. Nah, tugu knalpot yang saya bikin ini lebih mengutamakan edukasi dibanding estetikanya. Artinya, bagaimana saya mengkolaborasi antara estetika dengan edukasi sehingga masyarakat melihat tugu ini akan paham bahwa dengan adanya knalpot brong itu otomatis akan memekakkan telinga. Makanya saya silotkan wajah. Nah, di depannya saya akan sudah ada batu yang bertuliskan knalpot bisingmu di mana hati nurani. Dengan harapan dengan adanya tulisan mempertanyakan hati nurani, kita mengejar daripada para pengendara yang menggunakan knalpot brong ini untuk sadar. Itu terpanggil dari dalam dirinya untuk mengganti knalpotnya menjadi knalpot standar kembali yang tidak memekakkan telinga. Bang, kenapa Anda coba merazia toko-toko knalpot misalnya untuk tidak lagi beredar penjualan knalpot bising ini? Ya, saya sudah lakukan dan silahkan cek sekarang tidak ada toko spare part yang jual knalpot. Namun sayangnya saat ini saya tidak bisa menutup online.
Karena knalpot di online itu sudah sangat banyak dan saya tidak bisa menghentikannya karena kan otoritas daripada toko online ini di bawah tidak bisa saya kendalikan. Nah, harapannya tadi saya berharap justru dari para orang tua karena rata-rata menggunakan knalpot brown ini kan para remaja. Nah, karena ini para remaja, saya berharap orang tua apabila melihat anaknya membeli secara online untuk diingatkan. Bahkan saat ini ada beberapa bengkel-bengkel yang secara curi-curi memasang knalpot tersebut. Nah, setelah saya pelajari dengan sangat seksama, ternyata memasang knalpot ini tidak terlalu sulit. Jadi siapa saja yang beli, melihat tutorial di YouTube, dia bisa pasang sendiri. Nah, ini yang menjadi hal permasalahan kita saat ini. Sehingga cara untuk melakukan pemberantasannya itu selain dengan saya melaksanakan razia secara rutin, terutama di malam hari, bahkan nanti rencana saya sebagai pilot project nanti di depan kita ini, di depan Jalan Petarani, saya akan membuat space sekitar 25 meter atau 20 meter khusus untuk roda 2. Jadi pada saat kendaraan masuk, roda 2 masuk ke depan semua, mobil berada di belakang, saya akan razia pada saat lampu merah itu satu-satu. Apabila saya temukan knalpotnya brong, langsung dipindahkan. Langsung dia copot di sini, dia hubungi keluarganya, ambil yang standar, nah, langsung dia rusak di sini. Kenapa rusak? Karena supaya tidak lagi ada asumsi untuk diperjualbelikan. Kalau sanksinya sendiri, jika ada pengendara didapati menggunakan knalpot brong selain dicopot, apakah ada sanksi tilang yang akan? Ya, tentu saja dengan sanksi tilang. Namun sama kita ketahui bahwa sanksi tilangnya maksimal hanya 250.000. Jadi tidak memberikan efek yang sangat menjerahkan selain dengan dia meminta untuk melepas dan menggantinya dengan standar. Karena kita lihat bersama pada tubuh ini rata-rata knalpot yang di atas 2 juta. Jadi sengaja saya pilih dari yang dihibahkan oleh para pengguna knalpot brong tadi yang memiliki knalpot mahal. Sehingga itu menjadi sebuah peringatan bahwa semahal apapun knalpot yang Anda punya, itu tidak ada memiliki manfaatnya apabila didengar oleh orang dewasa. Siap, aman. Komandan, ada data enggak sebulan terakhir mungkin berapa banyak Ya, kenal. yang diamankan? Lupa saya ini. Ya. Setelah ini apa sih tanya dulu data? Data kita ya. Ya. Ri. Tanya Murdadi berapa knalpot brong yang udah dicopot ya? Selama sebulan ini aja paling tidak ya. Cepet ya. Sambil nunggu itu yang lain dulu ya. Yang di sini udah, mau situ? Oke. Nah, nanti dikirim kamera. Oh, yang itu tadi ya. Daftar di sana yuk. Cari gitu biawak. Cukup. Jadi penampakannya ini kata Pak Kasat Lantas ini menyerupai siluet seseorang yang terganggu dengan suara knalpot, makanya modelnya menyerupai seseorang yang menutup telinga akibat dari suara bising yang dihasilkan oleh pengguna knalpot brong ataupun knalpot bogar ini. Ini nilainya Tribuners, knalpot ini oleh Pak Kasat disebutnya harganya ini cukup mahal. Satu knalpot ini bisa di kisaran 2 juta ke atas. Dari satu knalpot itu harganya antara 1 juta hingga 2 juta ke atas per unitnya. Jadi cukup mahal knalpot yang menjadi pajangan di tugu stop knalpot bising yang baru saja diresmikan siang ini oleh Polrestabes Makassar. Jadi tugu knalpot ini selain tugu, ini ada juga alat terapi kaki untuk pejalan kaki yang ingin terapi. Disediakan juga bebatuan kecil kerikil untuk berjalan terapis di sekeliling tubuh ini.
dari Tugu Knalpot Satlantas Polrestabes Makassar di pos flyover.